Penetapan tahun Hijriah. Era pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab melahirkan beberapa keputusan penting yang masih digunakan hingga sekarang. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang berani mengambil terobosan penting, yang bahkan Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Beliaulah yang memiliki ide membukukan ayat-ayat Al-Quran yang manfaatnya akan terus dirasakan oleh umat manusia hingga akhir zaman. Keputusan penting lainnya yang dilahirkan pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah pembuatan atau penetapan tahun Hijriah. Tahun Hijriah merupakan penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau Qomariyah. Jenis penanggalan ini lazim digunakan oleh masyarakat Arabia jauh sebelum datangnya Islam. Sebagian bangsa-bangsa lainnya saat itu, terutama Romawi, Mesir, dan Persia, menggunakan kalender berdasarkan perputaran matahari atau dikenal sebagai penanggalan Syamsiah. Manusia pada masa dahulu menggunakan peristiwa-peristiwa besar secara lokal sebagai acuan penentuan waktu. Sifatnya yang lokal ini membuat tidak ada keseragaman sistem penanggalan yang menyeluruh. Menurut para ahli sejarah, rujukan pertama yang digunakan manusia untuk menentukan waktu adalah diturunkannya Nabi Adam alaihi salam dari surga ke bumi. Secara periodik, penentuan waktu selanjutnya adalah diutusnya Nabi Nuh. Kemudian, bencana banjir yang menenggelamkan mereka yang tidak percaya kepada ajaran yang disampaikan Nabi Nuh. Acuan waktu berikutnya adalah pembakaran terhadap Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Namrud, diutusnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan hingga Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arabia sendiri memiliki acuan waktu yang berbeda sesuai dengan peristiwa sejarah yang mereka alami. Beberapa peristiwa yang menjadi acuan waktu bangsa Arabia sebelum Islam adalah penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha, pembangunan ulang Ka'bah, perang Fijar, banjir Arim, dan beberapa peristiwa lainnya. Sistem penanggalan ini terus berlangsung dan menjadi tradisi bagi bangsa Arabia sebelum Islam. Sebuah riwayat menulis bahwa awal mula pembuatan tahun Hijriah ini bermula dari Abu Musa al-Ash'ari yang menulis surat kepada Amirul Mukminin. Surat itu berbunyi, "Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana cara menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal pada bulan Sya'ban, namun kami tidak mengetahui apakah ini untuk Sya'ban tahun yang lalu atau tahun yang sekarang." Ketika itu, Abu Musa al-Ash'ari adalah gubernur di Basrah, bekas wilayah kekuasaan Sasanid Persia. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa suatu waktu Amirul Mukminin membaca dokumen tentang utang piutang. Dokumen itu hanya menyebutkan bahwa jatuh tempo akan terjadi pada bulan Sya'ban. Amirul Mukminin pun bertanya, apakah Sya'ban yang sudah lewat, Sya'ban yang akan datang, ataukah Sya'ban yang kita hidup saat ini? Tentunya, saat itu sulit untuk menentukan apakah itu bulan Sya'ban yang telah lewat, sekarang, atau tahun berikutnya. Dari beberapa riwayat inilah bisa ditelusuri bahwa pada akhirnya Amirul Mukminin memutuskan untuk membuat sistem penanggalan yang baru. Amirul Mukminin Umar bin Khattab selanjutnya mengumpulkan para sahabat Rasulullah, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor yang masih berada di Madinah. Dari para sahabat itu, Amirul Mukminin membentuk tim penyusunan kalender yang beranggotakan antara lain Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Tolhah bin Ubaidillah. Perumusan kalender juga menjadi kebutuhan yang mendesak kala itu, karena perluasan wilayah Islam ke timur Persia, Syria, dan kawasan Afrika Utara. Persoalan administrasi mulai muncul karena tidak adanya penanggalan yang seragam. Para gubernur atau panglima perang di wilayah pembebasan mencatat administrasi dengan penanggalan lokal, sehingga tidak sama dengan penanggalan Madinah dan kawasan lainnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata kepada tim penyusun penanggalan baru itu, tentukanlah sesuatu untuk orang-orang yang sekiranya bisa mereka ketahui sebagai penentu. Tim penyusun penanggalan baru ini segera bekerja. Pembahasan paling penting adalah menentukan awal sebagai tahun pertama. Para sahabat yang ditunjuk dalam tim penyusun saling memberikan pendapatnya tentang peristiwa bersejarah yang layak dijadikan patokan sebagai awal mula penanggalan yang baru. Ada sahabat yang mengusulkan, tulislah sesuai dengan penanggalan Romawi. Usulan itu mendapat tentangan dari sahabat lainnya. Penanggalan itu panjang, dan sesungguhnya mereka menulis dari masa Zulkarnain. Sahabat lainnya kemudian memberikan usulan, tulislah menggunakan penanggalan Persia. Usulan ini pun juga mendapatkan tentangan.
Ketika seorang raja berkuasa, ia akan mencampakkan hal-hal sebelumnya. Berbagai usulan terus disampaikan, termasuk peristiwa serangan pasukan gajah ke Ka'bah, kelahiran Nabi Muhammad, pengangkatan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi, atau wafatnya Nabi Muhammad. Dari berbagai usulan yang muncul, akhirnya tercapai kesepakatan dengan usulan dari Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantu Rasulullah itu, berkata, Sejak Rasulullah SAW keluar dari negeri syirik, yaitu sejak hari beliau berhijrah. Usulan Ali bin Abi Thalib ini, selain mendapatkan persetujuan, sekaligus menjadikan kalender baru umat Islam ini diberi nama penanggalan Hijriah yang berasal dari kata hijrah. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah menandai era baru dalam perjuangan umat Islam. Inilah peristiwa bersejarah, penting, monumental, dan menentukan. Sehingga para sahabat menyepakati hijrah sebagai awal kalender Islam pertama di dunia. Bulan pertama yang dipilih sebagai awal tahun baru Hijriah adalah bulan Muharram. Penentuan Muharram sebagai bulan pertama dikarenakan tekad untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan ini. Baiat Aqabah kedua terjadi pada bulan Zulhijjah dan keputusan bulat untuk melakukan hijrah terjadi pada bulan Muharram. Meskipun Rasulullah memasuki Madinah pada bulan Rabiul Awal, namun beliau telah merencanakan hijrahnya pada bulan Muharram. Memulainya pada bulan Rajab, menempuh ratusan kilometer dalam waktu 26 hari. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama, karena pada bulan sebelumnya terdapat peristiwa haji. Sehingga, ketika memasuki bulan Muharram dan bulan-bulan selanjutnya, umat Islam bisa menjalani dengan kesucian. Semenjak saat itu, secara resmi, umat Islam telah memiliki penanggalan baru yang bernama Tahun Hijriah. Sistem penanggalan yang digunakan dalam tahun Hijriah menggunakan sistem kalender bulan atau Qomariyah dan terdiri dari 12 bulan. Nama-nama bulan yang digunakan masih tetap menggunakan nama yang lazim digunakan oleh kaum Quraisy pada masa Rasulullah masih hidup. Sebelum para sahabat membuat tahun Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya yang melarang adanya praktik interkalasi atau nasih yang sering dilakukan oleh kaum Quraisy. Pada masa-masa sebelum dan sesudah kenabian, kaum Quraisy seringkali menambahkan bulan ke-13 dalam penanggalan mereka. Kaum Quraisy memperpanjang satu bulan tertentu selama 2 bulan pada setiap 3 tahun. Hal ini dilakukan agar bulan-bulan berdasarkan Qomariyah bisa diselaraskan dengan bulan-bulan pada tahun Syamsiyah. Karena itulah, nama-nama bulan dalam kalender Quraisy, beberapa di antaranya menunjukkan masa atau musim tertentu. Rabiul Awal berarti musim semi yang pertama, dan Ramadan artinya musim panas. Praktik nasi atau interkalasi ini sengaja dilakukan kaum Quraisy untuk memperoleh keuntungan dengan datangnya jamaah haji pada musim yang sama setiap tahun. Mereka melakukannya untuk bisa memperoleh keuntungan perdagangan yang lebih besar. Praktik nasi ini menyebabkan datangnya bulan-bulan haram menjadi tidak jelas. Menjelang masa akhir era kenabian, yaitu tahun ke-10 Hijriyah, Allah menurunkan firman-Nya melarang adanya praktik interkalasi ini. Firman Allah ini terekam dalam surah At-Taubah, ayat ke-36 dan 37. Sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 12 bulan dalam penanggalan Qomariyah, tahun Hijriyah, dimulai pada bulan Muharram, dilanjutkan ke Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan 4 bulan haram, yaitu bulan yang dilarang adanya perang atau pertumpahan darah, meliputi bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Keputusan Amirul Mukminin Umar bin Khattab membuat tahun Hijriyah ini
terjadi pada tahun keempat semenjak beliau diangkat sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Dengan demikian, melalui penanggalan tahun Hijriah, keputusan itu berlangsung pada tahun ke-16 setelah hijrahnya Rasulullah. Para sahabat sepakat bahwa Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun dari kedatangan hingga wafatnya, dan dilanjutkan dengan 2 tahun kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tahun Hijriah menjadi peristiwa yang sangat istimewa bagi umat Islam. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkontribusi menciptakan persatuan umat Islam melalui kalender tahun Hijriah. Keputusan resmi dari Madinah ini segera diterapkan dari penjuru Persia, Syria, dan daratan Afrika Utara. Sampai sekarang, tahun Hijriah dengan sistem penanggalan bulan masih terus digunakan oleh umat Islam. Inilah yang membuat jatuhnya bulan Ramadan atau Syawal, serta bulan-bulan lainnya pada kalender Syamsiah selalu berbeda setiap tahunnya. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.